Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. KPU Karangasem menggelar pemilihan suara ulang di Desa Sangkan Gunung. Seorang polisi yang bertugas di Polsek Sidemen Karangasem dipecat karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Jangan sampai ketinggalan mencoba lezatnya sop dan kepala salmon bakar di Kota Denpasar. Pembacaan keputusan Kapolda Bali. Polisi berpangkat Aibda yang bertugas sebagai Banit Reskrim Polsek Sidemen dipecat karena mengonsumsi narkoba. Upacara pemecatan berlangsung simbolis pada hari Senin lalu di lapangan Pesat Gatre Polres Karangasem dan dipimpin langsung Kapolres Karangasem AKBP Inenga Sadiarta. Secara simbolis data personel dihapus dengan pemberian tanda silang pada foto yang bersangkutan. Oknum polisi tersebut terjaring dalam tes urin yang dilakukan Propam. Ia tidak berkutik ketika hasil tes menunjukkan positif, pelaku menggunakan narkotika dalam jangka waktu lama dan pelaku memperoleh barang tersebut melalui sistem tempel. Polres Karangasem melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat salah satu personil Polres Karangasem yang telah selesai melaksanakan sidang kode etik yang bersangkutan melanggar dan telah terbukti di dalam persidangan tersebut yang bersangkutan menggunakan narkoba. Nah, maka dari itu hari ini sesuai dengan keputusan dari Bapak Kapolda Bali yang bersangkutan sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kapolres Karangasem menegaskan pemberhentian anggota adalah langkah terakhir dalam mekanisme internal kepolisian untuk menjaga kehormatan institusi. Ia mengimbau seluruh personil untuk saling menjaga, mengingatkan dan mengawasi, serta menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Peringatan penerbit panduan perjalanan asal Amerika Serikat Fodor yang merilis 15 destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi di 2025, termasuk Bali, membuat jengah pengelola wisata di Bali. Pengelola objek wisata Jatiluwih, Ketut Purna mengatakan, meski Fodor memuat pemberitaan miring tentang Bali, tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan ke desa wisata Jatiluwih. Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatiluwih, hingga hari Minggu 1 Desember, jumlahnya mencapai 400 orang dan wisatawan domestik 500 orang. Dari Fodor itu adalah menurut saya bagus banget untuk Bali, biar kita aware inilah sebenarnya yang terjadi di Bali. Tapi saya cuma menambahkan sedikit bahwa sebenarnya over tourism yang ada di Bali dari kacamata saya sendiri di sini adalah khususnya di Bali Selatan. Bali adalah menjual budaya. Sebenarnya budayalah yang tujuan kamu ke Bali itu adalah melihat budaya Bali. Memang kita punya alam yang indah di Bali, tapi dibanding dengan negara lain, saya lihat sih hampir similar, bahkan negara lain itu bisa alamnya jauh lebih bagus dari kita. Tapi saya berharap, ayo kita bersama-sama siapapun yang tinggal di Bali, mari kita jaga budaya Bali, karena budaya Bali lah sebenarnya yang bawa kami ke Bali. Biro Perjalanan Asing Fodor memasukkan Pulau Dewata, Bali sebagai daerah yang tidak layak dikunjungi wisatawan karena overtourism atau kelebihan jumlah wisatawan. Terlepas dari itu, macet dan membludaknya wisatawan saat ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Bali. Sudah saatnya Pemda membenahi kondisi Bali agar citra pariwisata Bali menjadi lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.
Kemacetan di sejumlah destinasi pariwisata di Bali masih menjadi perhatian utama pelaku industri pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, kemacetan semakin parah dan bisa menjadi bumerang bagi citra pariwisata Bali sebagai wisata utama dunia. Sejumlah pengusaha pariwisata khawatir jika kondisi ini berlarut, wisatawan tidak nyaman dan akan berdampak pada perekonomian Bali. Hendra Dinata, salah satu pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, meminta pemerintah mengembangkan sarana transportasi umum, kantong parkir, serta manajemen lalu lintas yang lebih baik. Kemacetan itu yang tadi bilang, dengan solusi apa? Contoh yang di Canggu maupun di daerah Ubud atau daerah mana yang di daerah sentral pasti macet sekali. Nah, itu sebenarnya harus disiapkan lahan parkir. Pemerintah kan punya uang, apalagi di Badung punya uang, dan pasar juga punya uang. Kenyamanan itu menjadi baik, otomatis pendapatan daerah jadi baik, dan orang-orang akan datang kembali lagi dengan merasa nyaman. Nah, itu yang diperlukan, tidak usah muluk-muluk yang lain lah. Pada dasarnya kalau kemacetan itu kan juga salah satu kendala ya di dunia tourism ya, karena perimbangan antara armada dengan infrastruktur itu nggak balance. Jadi paling tidak kalau wisatawan itu datang dari airport akan menuju ke hotelnya ataupun vilanya masing-masing bisa berjalan lancar sesuai dengan harapannya, karena rasa capek, tired itu mereka rasakan begitu turun dari airport karena long trip kan. Ketua Bali Tourism Board dan GP Bali, Ide Bagus Agung Partaatjana, menyarankan kebijakan mengurangi jumlah kendaraan serta mengatur penggunaan kendaraan bagi wisatawan. Itu salah satunya adalah infrastruktur, mengurangi jumlah kendaraan seperti itu ya. Jadi infrastruktur dan pasti itu anggaran. Sekarang ini aja peraturannya yang harus dimaksimalkan. Apakah wisatawan itu masih bisa menggunakan kendaraan berwisata atau bebas seperti sekarang ini. Bali semakin semrawut. Kemacetan terjadi di sejumlah kawasan wisata sehingga banyak wisatawan mancanegara mengeluhkan kondisi ini. Sejumlah pakar transportasi dan akademisi memperkirakan jika kondisi ini tidak diatasi, lalu lintas Bali akan lumpuh dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.